Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga sobat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur film Planet of the Apes yang terakhir, yaitu Battle for the Planet of the Apes yang dirilis pada tahun 1973. Untuk yang belum menonton alur pertama, kedua, ketiga, dan keempat, sangat disarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, agar lebih nyambung dengan jalan ceritanya, karena film ini saling berkaitan. Di awal film kita akan dibawa pada tahun 2670 atau 600 tahun sejak kematian Caesar. Ada tetua bangsa kera keturunan orangutan sedang membacakan gulungan suci. Gulungan itu berisi sejarah awal lahirnya bangsa kera. Gulungan itu menceritakan kalau dahulunya bangsa kera hidup primitif, lalu pada suatu masa terjadi kepunahan pada spesies anjing dan kucing. Karena kepunahan itu, manusia mulai memelihara kera untuk menggantikan anjing dan kucing. Tapi karena keserakahan sebagian manusia, para kera dijadikan budak pekerja tanpa harus membayar mereka. Perbudakan itu berakhir setelah seekor kera cerdas bernama Caesar memimpin para kera untuk melawan manusia. Dan pada malam itu, Caesar mendeklarasikan berdirinya planet Kera. Namun kemenangan Caesar dalam perang itu bukan akhir dari perperangan. Justru itu menjadi awal perang besar yang berkepanjangan antara manusia melawan para Kera. Namun efek dari perang besar itu membuat sebagian besar permukaan bumi luluh lantak akibat dari ledakan bom nuklir yang digunakan manusia saat perperangan. Mereka yang selamat dan tidak ingin melanjutkan perperangan mencari lahan subur yang bisa untuk ditinggali. Bertahun-tahun setelah perang besar, bangsa kera dan sebagian kecil kelompok manusia hidup damai di suatu tempat, dan mereka dipimpin oleh Caesar. Kecerdasan para kera berkembang sangat cepat. Setiap spesies memakai baju yang berbeda, dan bahkan sekarang para kera sudah memiliki pasukan militernya sendiri. Meski manusia dan kera hidup bersama, tapi para kera lebih berkuasa dibanding manusia. Sebagian manusia dijadikan pekerja, dan ada juga yang mengajar di sekolah. Setelah perang besar, terlihat McDonald dan Caesar bersahabat satu sama lain. Kemudian di suatu tempat, ada beberapa manusia yang kesulitan memasang roda sebuah gerobak. Lalu seekor gorila menghampiri dan mendorong manusia itu, dan memperlihatkan bagaimana cara memasangnya. Rank, General. Di sini sudah terlihat kalau bangsa kera lebih berkuasa di sana. Gorila itu bernama Aldo, pemimpin pasukan militer berpangkat jenderal. Aldo sendiri sangat tidak menyukai manusia, dan dia juga sering menyuruh dan memarahi manusia seenak jidatnya. Jika melihat perilaku Aldo, bisa jadi dia adalah sosok yang diceritakan Cornelius di film ketiga. Kemudian Aldo pergi ke satu tempat bergabung dalam sebuah sekolah yang diajarkan oleh seorang manusia. Mereka belajar membaca tulisan kera tidak boleh membunuh sesama kera. Tiba-tiba Aldo memotong pelajaran dan mengatakan apakah kera boleh membunuh manusia? Ever kill man? Lalu guru itu menyuruhnya membaca tulisan tersebut. Aldo langsung menolaknya. Ia pun ditegur pak guru itu karena tidak mau membaca. Bukan karena tidak bisa, tapi Aldo malas belajar. Pak guru itu mengancam akan melaporkan Aldo pada Caesar karena ia malas belajar. Lalu seorang murid simpanse berkata kalau ayahnya adalah seorang gorila, mungkin ia lebih memilih berkuda daripada membaca dan menulis. Aldo pun menjadi senang karena ada yang membelanya. Murid simpanse itu bernama Cornelius. Dia adalah anak laki-laki Caesar. Caesar memberinya nama seperti nama mendiang ayahnya. Kemudian pak guru itu menegur Cornelius, ia tidak boleh berkata seperti itu, karena kelak ia adalah penerus ayahnya. Sementara itu Caesar sedang berjalan-jalan sambil berdiskusi bersama Mademus dan Virgil. Mademus adalah penjaga gudang persenjataan, yaitu sosok kera yang cinta damai. Sedangkan Virgil adalah orang utan jenius yang sangat menyukai ilmu pengetahuan. Dan ia juga menjabat sebagai penasehat pribadi Caesar. Selain itu, Virgil juga kurang menyukai kesenjangan antara kera dan manusia.
Virgil ingin manusia dan kera hidup setara, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Dan tentu saja ia sangat menentang sikap Aldo, jenderal gorila yang sangat arogan. Sementara itu di kelas, para kera disuruh untuk menulis sebuah kata dan setelah selesai lalu mengumpulkannya. Tentu saja Cornelius, anak Caesar, yang pertama kali mengumpulkannya. Lalu Pak Guru meminta Aldo perwakilan dari gorila untuk maju ke depan. Ternyata Aldo tidak menulis dengan benar. Pak Guru mengatakan kalau tulisannya itu seperti cakar ayam. Aldo pun menjadi marah lalu merobek kertas milik Cornelius. No, Aldo, no! Pak Guru yang melihatnya langsung mengatakan tidak. Virgil yang berada tidak jauh dari sana langsung mendatangi Pak Guru dan menegurnya. Ia mengatakan manusia tidak boleh mengucapkan kata tidak pada bangsa kera. Kata itu adalah kata yang sangat dilarang karena pada riwayat perbudakan bangsa kera, dahulunya manusia menggunakan kata tersebut untuk membentak para kera. Virgil meminta Pak Guru untuk minta maaf kepada Aldo, dan Virgil akan mencoba memberikan pemahaman kepada Caesar. Pak Guru itu pun meminta maaf kepada Aldo. Ia tidak ingin Aldo dimarahi Caesar karena merobek kertas milik Cornelius. Namun Aldo mengatakan kalau ia tidak peduli dan ia tidak takut kepada Caesar. Bahkan karena emosi, Aldo merusak fasilitas sekolah. Ia juga berusaha menyerang Pak Guru. Pak Guru pun lari dari sana dan rombongan gorila pun mengejarnya. Aldo berhasil menangkapnya, lalu Caesar yang melihat meminta Aldo untuk melepaskannya. Aldo melaporkan kalau orang ini sudah melanggar aturan. Untungnya Virgil datang ke sana lalu menjelaskan akar masalahnya. Ia mengatakan kalau Aldo memprovokasinya sehingga Pak Guru mengucapkan kata tidak. Pak Guru sudah meminta maaf kepada Aldo, tapi Aldo malah menghancurkan peralatan kelas. Lalu Aldo berkata kalau kelas sudah tutup dan mereka akan pergi berkuda. Namun Caesar memanggilnya lalu menyuruh Aldo dan gorila lainnya untuk merapikan kelas kembali. Kemudian Caesar bertanya kepada McDonald kenapa ia terlihat gelisah. McDonald berpikir kalau kebencian Aldo bukan hanya kepada manusia saja, namun juga ke sesama bangsa kera. Bahkan saat berkuda Aldo tidak peduli dan hampir saja menabrak Caesar. Setelah itu mereka berdua pergi ke rumah Caesar. Caesar berkata kalau seandainya ayah dan ibunya masih hidup, mungkin mereka akan mengajari jika membunuh yang salah itu boleh dan yang baik akan menang. Namun itu semua adalah sejarah manusia dan bukan sejarah bangsa kera, karena kera tidak membunuh sesama kera. Kemudian mereka berdiskusi tentang kehidupan kera dan manusia. Caesar tetap meyakini jika kepemimpinan dipegang bangsa kera, maka dunia dipastikan aman. Tapi McDonald mengingatkan bahwa menjaga perdamaian tidak semudah yang terlihat. Karena sebagai manusia, mereka sudah lama memiliki peradaban. Lalu McDonald berkata apakah Caesar percaya jika ia mendengar langsung dari ayah dan ibunya. Mungkin dengan melihat rekaman ayah dan ibunya, Caesar bisa mempelajari sesuatu yang belum pernah ia dapatkan. McDonald memberitahu kalau rekaman itu ada di kota terlarang. Mungkin saja masih dalam kondisi baik, karena arsip rekaman tersebut tersimpan di ruang bawah tanah yang didesain tahan gempa bahkan serangan nuklir. McDonald mengatakan bahwa rekaman tersebut mungkin saja bisa memperbaiki atau mengubah masa depan kera dan manusia. Mendengarnya Caesar sangat ingin melihat rekaman tersebut, ditambah lagi selama ini Caesar belum pernah melihat orang tuanya. Namun yang jadi masalah adalah bagaimana cara pergi ke sana. Daerah tersebut dipenuhi radioaktif akibat ledakan bom nuklir saat terjadi perperangan. Lalu mereka berdua berpikir dan memutuskan untuk mengajak Virgil menemani mereka. Virgil adalah sosok orang utan yang tahu akan sejarah dan juga mengetahui banyak hal. Dan tentu saja keberadaan Virgil nantinya sangat membantu perjalanan mereka. Sebelum berangkat, mereka mampir ke tempat Mademus untuk meminjam senjata. Namun Mademus menolak dan mengatakan kalau penggunaan senjata api sangat dilarang. Tapi Caesar mengatakan kalau senjata itu untuk berjaga-jaga dalam mencari ilmu pengetahuan. McDonald menambahkan kalau pengetahuan itu adalah takdir muka bumi yang terekam di kota terlarang.
yang sudah terkontaminasi dan masih ada sisa manusia di sana. Akhirnya Mademus pun mengizinkan mereka membawa senjata. Virgil juga meminta sebuah alat penghitung radiasi agar mereka bisa meminimalisir kontaminasi. Mademus pun berpesan setelah pulang dari sana, mereka harus mengembalikan semua senjata yang mereka bawa. Keesokan harinya mereka mulai melakukan perjalanan. Setelah berhari-hari, akhirnya mereka sampai di sebuah kota mati. Kota ini dulunya adalah kota yang kita lihat di film keempat, yang sekarang sudah hancur karena perperangan dan bom nuklir. Efek dari nuklir itu meninggalkan efek radiasi, karena itulah daerah tersebut sekarang menjadi kawasan terlarang. McDonald mengatakan kalau dia masih ingat dengan kota tersebut, lalu meminta mereka mengikutinya. Sementara Virgil akan mengingatkan mereka jika radiasinya mencapai batas bahaya. Virgil menambahkan bahwa mereka tidak boleh berada di sana lebih dari 2 jam. Sementara itu di suatu tempat terlihat sekelompok manusia berkumpul. Mereka adalah sisa manusia yang selamat dari perang nuklir. Salah satu dari kelompok manusia itu adalah bekas kepala keamanan negara yang kini menjabat menjadi gubernur. Di zaman kepemimpinan gubernur lama, banyak CCTV terpasang di kota tersebut. Dan tanpa sengaja alat pendeteksi pergerakan memberikan sinyal ke ruang kontrol. Klopp yang mencurigai ada penyusup, lalu memerintahkan anak buahnya untuk melakukan pemeriksaan. Lalu di tayangan monitor, Klopp langsung mengenali kalau mereka adalah Caesar dan McDonald. Mereka menuju ruang berkas utama dan Klopp tidak mengetahui apa tujuan mereka ke sana. Klopp memerintahkan anak buahnya untuk menangkap mereka. Jika perlu dilakukan tembakan peringatan. Sementara itu Virgil sudah menemukan berkas yang mereka cari. McDonald mencoba memasangkannya ke proyektor, yang ternyata proyektor dan rekaman itu masih berfungsi. Rekaman itu berisi video Zira dan Cornelius saat diinterogasi pada film ketiga. Pada rekaman itu Zira mengatakan bahwa ia datang dari masa depan. Hal itu dikarenakan sekitar pada tahun 3978 terjadi perperangan, yaitu perperangan bangsa gorila melawan manusia. Di rekaman itu juga diperlihatkan Cornelius yang menceritakan bagaimana bangsa kera bisa memiliki peradaban yang lebih maju. Cornelius mengatakan di catatan sejarah bangsa kera, ada seekor kera mengatakan kata tidak, lalu semua berubah sejak kejadian tersebut. Melihat rekaman itu, Caesar mengerti kenapa manusia sangat ingin membunuhnya. Para manusia meyakini kalau para kera di masa depan akan menghancurkan bumi. Lalu Virgil mengatakan bukan kera, tetapi gorila. Virgil juga menambahkan kalau apa yang mereka lakukan sekarang sangat berpengaruh pada masa depan. Mendengar itu Caesar menjadi paham kalau dia harus menjaga bumi dari kehancuran. Tiba-tiba mereka mendengar suara kaki mendekat. Mereka yakin kalau manusia yang berada di tempat itu mengetahui keberadaan mereka. Lalu mereka bergegas keluar, tapi Klopp melihat mereka melalui tayangan CCTV. Dan Klopp mengerahkan semua pasukannya untuk menangkap mereka. Akhirnya mereka berhasil kabur dari Klopp dan anak buahnya. You have 100 armed men. How could you let them escape? Mendengar mereka lolos, Klopp menjadi marah. Kenapa tidak ada satupun dari anak buahnya yang bisa menangkap mereka? Lalu Mendes mengatakan kalau pasukannya banyak yang sakit, dan menurutnya para kera itu datang dengan damai karena senjata mereka tidak digunakan untuk menyerang. Namun Klopp curiga kalau para kera itu akan kembali lagi. Dan membawa banyak pasukan, lalu meledakkan satu bom nuklir yang tersisa dan menghancurkan segalanya. Karena itulah manusia menjaga bom nuklir seperti yang kita lihat di film pertama. Salah satu anak buah Klopp menemukan bekal yang mereka bawa, dan kemungkinan besar para kera itu berasal dari tempat yang tidak terlalu jauh. Klopp langsung memerintahkan beberapa anak buahnya untuk mengikuti Caesar. Sementara itu di perbatasan desa, Caesar bertemu Aldo dan teman-temannya.
Aldo bertanya kenapa mereka pergi ke kota terlarang. Caesar menjawab kalau itu adalah kepentingan ilmu pengetahuan dan di sana mereka menemukan masa depan mereka. Aldo meminta penjelasan, namun Caesar mengatakan kalau Aldo tidak akan memahaminya. Aldo menjadi marah lalu ia mengeluarkan pisau dan mengatakan kalau ia akan membangun masa depan dengan senjata dan kekuatan. Aldo will make the future with this. Sementara itu, mata-mata yang dikirim oleh Klopp sudah mengetahui di mana bangsa Kera tinggal. Mereka segera kembali ke markas dan melaporkan temuan mereka. Caesar was too busy with a council of war. One day soon they'll be coming for us. Mendengar itu, Klopp segera memerintahkan anak buahnya untuk bersiap dan melakukan penyerangan sebelum bangsa Kera menyerang mereka terlebih dahulu. Sementara itu, Caesar melakukan pertemuan besar. Ia menjelaskan tujuan dan apa yang mereka temukan di kota terlarang. Caesar mengatakan ada manusia di sana, tetapi manusia itu mengalami cacat tubuh. Mereka bermutasi akibat terkena radiasi. Caesar juga mengingatkan bahwa para manusia itu bisa saja datang ke tempat mereka kapan saja. Caesar juga meminta McDonald dan yang lainnya bergabung dalam pemerintahannya. Karena Caesar butuh saran mereka untuk menghadapi manusia yang ada di kota terlarang. Namun Aldo tidak setuju. Ia mengatakan kalau manusia tidak boleh ada di pemerintahan bangsa Kera. Lalu ia dan prajurit lainnya memutuskan untuk meninggalkan pertemuan tersebut. Sementara itu di kota terlarang, Mendes meminta Klopp untuk menyudahi perburuannya. Karena permusuhan akan berlangsung turun-temurun jika mereka selalu berperang. Tapi Klopp tidak peduli dan tetap melanjutkan rencana penyerangannya. Karena Klopp masih sangat dendam dan mengatakan kalau penderitaan yang mereka alami ini berawal dari penyerangan bangsa Kera. Di sisi lain, Caesar bercerita kepada Lisa apa yang ia temukan di kota terlarang. Caesar melihat manusia di sana menyimpan dendam dan amarah kepada bangsa Kera. Sementara itu di kamarnya, Cornelius melihat hewan peliharaannya kabur, lalu ia pergi keluar untuk menangkapnya. Dan tanpa sengaja, ia sampai di suatu tempat di mana Aldo dan prajuritnya berkumpul. Ia mendengar kalau Aldo mengatakan tanpa gorila bangsa Kera tidak mempunyai pasukan. Dan Aldo juga berencana untuk mengambil paksa senjata dari Modemus, lalu mereka akan menyerbu manusia. Bahkan jika perlu ia akan menghabisi Caesar. Mendengar itu prajurit gorila pun terdiam karena semua itu sudah kelewatan. Saat sedang berbicara, ternyata Aldo melihat Cornelius dan mendengar apa yang mereka katakan. Takut perkataannya akan dilaporkan kepada Caesar, Aldo mencoba menyerang Cornelius dan mematahkan dahan yang ia injak, lalu Cornelius pun terjatuh. Sementara itu di rumah, Lisa tidak melihat anaknya berada di kamar. Ia mencoba pergi keluar untuk mencarinya. Mendengar ada yang datang, Aldo dan gorila lainnya segera pergi dari sana. Lisa menemukan Cornelius terluka parah, lalu membawanya pulang. Di sana dia dirawat oleh seorang dokter manusia. Keesokan harinya McDonald mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Ia melihat bekas potongan di mana Cornelius terjatuh. Ia curiga kalau kejadian yang dialami Cornelius ada unsur kesengajaan. Di saat bersamaan pasukan Klopp sudah hampir sampai di desa bangsa Kera. Kedatangan mereka diketahui oleh prajurit gorila lalu melaporkannya kepada Aldo. Aldo langsung memberikan peringatan kepada para Kera untuk waspada. Bahkan dia juga memerintahkan semua manusia ditangkap lalu mengurungnya. Setelah itu Aldo dan prajurit gorila lainnya memaksa Mendemus menyerahkan senjata yang disimpan untuk melawan manusia. Dan sementara itu Caesar masih berada di rumahnya. Ia masih menemani Cornelius yang sedang terluka parah. Virgil kemudian datang menemui Caesar. Ia mengatakan kalau Aldo dan pasukannya mengambil senjata. Aldo juga telah merebut kekuasaan dan sekarang ia mengurung semua manusia termasuk McDonald. Tapi Caesar berkata kalau ia belum bisa meninggalkan Cornelius. Tiba-tiba Lisa memanggil Caesar. Cornelius ingin mengatakan sesuatu kepada ayahnya. Father, you hurt me. Namun belum sempat mengatakan semuanya, Cornelius tidak dapat bertahan.
Caesar masih bertanya-tanya siapa yang ingin melukainya. Lalu Virgil mengajak Caesar ke tempat manusia dikurung. Caesar menjadi sangat marah, lalu meminta Aldo untuk membebaskan mereka semua. Namun di saat bersamaan, Klopp dan pasukannya sudah sampai dan langsung melakukan penyerbuan. Aldo pun memerintahkan prajuritnya untuk melakukan perlawanan, dan pertempuran sengit pun tak terhindarkan. Melihat sudah tidak ada lagi serangan dari bangsa Kera, Klopp dan pasukannya memutuskan untuk masuk semakin dekat. Di sana, ia menemukan Caesar tergeletak dan langsung menodongkan senjata kepadanya. And now Ape City is about to lose its king. Tanpa diduga, beberapa Kera yang bersembunyi di belakang pohon melemparkan bom kepada Klopp dan pasukannya. Ternyata para Kera itu pura-pura mati untuk menjebak pasukan manusia. Dan Caesar mengatakan untuk tidak menembak dan membiarkan Klopp dan pasukannya pulang. Namun tanpa diduga, Aldo dan pasukannya menghadang manusia di tengah perjalanan. Di sana Aldo menembaki dan membunuh semua manusia. Sementara itu di desa, Caesar disambut seperti pahlawan oleh para Kera. Lalu ia meminta Virgil membebaskan semua manusia yang dikurung. Namun tiba-tiba Aldo datang dan mencegah mereka dibebaskan. Aldo mengatakan kalau saat ini dialah yang berkuasa. Lalu ia memerintahkan prajuritnya untuk menembaki para manusia, tapi Caesar mencoba menghalanginya. Aldo menyuruh Caesar untuk minggir, kalau tidak ia akan membunuhnya. Mendengar Aldo berkata seperti itu, ia pun menyadari bahwa Aldolah yang ingin menyakitinya. Virgil mengatakan bahwa Kera tidak membunuh sesama Kera. Virgil juga meyakini kalau Aldolah yang mencelakai Cornelius. Para Kera langsung mengutuknya, bahkan prajurit gorila juga membenci tindakannya. Dan Aldo pun tewas seketika. Kemudian Caesar bertanya kepada Virgil, apakah pembunuhan harus dibalas? Virgil mengatakan hanya masa depanlah yang mampu menjawabnya. Setelah itu Caesar membebaskan para manusia. Lalu McDonnell berkata, kalau ia ingin membebaskan manusia, maka bebaskanlah secara penuh. Manusia juga memiliki tujuan, bukan bangsa Kera saja. Mereka juga ingin hidup dalam kedamaian. Sejak saat itulah bangsa Kera dan manusia hidup berdampingan. Tidak ada perbedaan satu sama lain, mereka pun bersama-sama membangun masa depan. Dan di gudang senjata, Modemus mengatakan kalau ia ingin pensiun menjaga senjata. Dan ia punya usulan untuk memusnahkan semua senjata di sana. Namun Caesar mengatakan kita butuh senjata itu untuk berjaga-jaga, karena bisa saja manusia yang ada di kawasan terlarang kembali menyerang mereka. Lalu scene kembali berpindah ke 600 tahun kemudian. Sesepuh orangutan telah selesai menceritakan kisah masa lalu. Sampai sekarang, mereka masih menunggu harapan akan masa depan. Setidaknya saat ini manusia dan para Kera hidup harmonis dan damai. Lalu film pun ditutup dengan diperlihatkan patung Caesar yang mengeluarkan air mata. Jadi air mata tersebut mungkin saja bisa diartikan sebagai air mata haru, karena ia telah mengubah masa depan. Atau bisa jadi air mata itu adalah air mata kesedihan. Ia sedih karena usaha yang ia lakukan sia-sia dan tidak mengubah masa depan. Jadi kesimpulan dari film pertama sampai akhir adalah Cornelius adalah keturunan Caesar dan Caesar adalah keturunan Zira dan Cornelius. Jadi cocoknya film ini berjudul Anakku adalah kakekku, kakekku adalah anakku, anakku adalah kakekku, dan kakekku adalah anakku. Oke, sekian video kali ini. Silahkan berikan masukannya agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan saya juga berterima kasih atas masukan-masukan positif dari sobat semuanya. Kalau sobat mau request film, silahkan tulis di kolom komentar. Dan nantinya akan saya coba untuk buatkan alur ceritanya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, jaga terus kesehatanmu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.